Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi di dalam hadirat Tuhan. Untuk itu mari kita pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Saya percaya di mana hati yang lapar dan haus akan Tuhan, maka disitulah Tuhan akan melawat kita. Amin. Untuk itu mari kita bawa hati kita pagi hari ini dengan ucapan syukur. Oleh karena Tuhan itu baik dan setia bagi saudara dan saya. Amin. Untuk itu mari kita akan nyanyikan satu lagu ini yang kita beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Mari katakan sama-sama sekali lagi. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Sekali lagi mari kita datang dengan hati yang mengasihi Tuhan. Katakan, selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya kau satu di hatiku. Ku sembah, oh ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Mari katakan sama-sama. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah, oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, amin, namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain.
hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Mari kita katakan sembah Tuhan. Katakan hanya Kau satu di hatiku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Hanya Kau yang layak disembah. Hati kami haus dan lapar akan hadirat-Mu ya Tuhan. Layaklah Engkau, layaklah Engkau disembah. Kami datang kepadamu, pagi ini kami datang kepadamu, menyembah-Mu, meninggikan-Mu Tuhan. Kiralah mata kandara morodo, kiralah mata kandere. Haleluya, haleluya. Biar jamahan-Mu atas umat-Mu pagi ini memberi kekuatan yang baru, menegakkan kembali lutut yang goyah, tangan yang terkulai ditegakkan kembali, memberikan semangat yang baru bagi yang lemah. Kami bersyukur kepadamu, kami datang dengan ucapan syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kiralah mata kendaramu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kiralah mata kendaramu, kiralah mata kendaramu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari jemaat, kita angkat tangan kita. Bukankah Dia Allah yang layak untuk disembah? Sungguh di dalam Tuhan sudah tidak ada yang mustahil, sebab Dia sanggup melakukan perkara yang besar di hidup kita. Karena itu dengan ucapan syukur melihat kebesaran Tuhan pagi ini, mari kita datang dengan kekaguman kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Haleluya. Katakan ini. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Katakan sekali lagi, katakan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh
Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan dengan iman, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Wah, terima kasih Tuhan. Kami percaya sudah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Roh Allah hidup dalam kehidupan kita. Karena Roh Allah bekerja di dalam hidup kita. Dan kami percaya sampai hari ini pekerjaan-Mu, pekerjaan Roh Kudus masih berlaku dalam kehidupan kami. Menuntun kami, memberikan kekuatan yang baru, mengingatkan kami tentang firman-Mu. Sehingga selalu lahirlah hidup kami, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Untuk itu biar pagi hari ini kami mau hidup bersama dengan Roh Kudus. Kami mau terus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Disitulah kami boleh melihat bagaimana kehidupan kami akan mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar firman-Mu berbicara buat kami pagi ini. Kami mau merenungkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wow, saya percaya bahwa waktu kita memuji Tuhan, waktu Anda dan saya memuji Tuhan, kata Alkitab, Tuhan itu bertakhta di atas pujian umatnya. Maka ini yang terjadi waktu kita memuji Tuhan, Tuhan itu bertakhta. Kalau Tuhan itu bertakhta, maka seluruh eksistensi Tuhan itu ada di situ. Pengharapan yang baru, iman yang baru, kekuatan yang baru, itu selalu Tuhan limpahkan. Karena itu saudara, ambil waktu yang paling baik, beri yang terbaik ketika Anda memuji Tuhan. Dan ketika kita memuji Tuhan, Tuhan itu sedang mengambil alih hidup kita. Waktu kita memuji Tuhan, kita itu sedang mengakui kedaulatan Tuhan. Dan saya percaya waktu Tuhan diakui kedaulatannya, Tuhan itu mengambil alih hidup kita. Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita. Dan pekerjaannya itu ajaib buat saudara dan saya. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan lanjutkan perenungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, saudara yang hari-hari dalam pergumulan, ya, dan saudara belum terjawab doa-doa Anda, jangan lelah, jangan bosan, jangan capek. Masukkan terus permohonan doa Anda bersama dengan saya. Nanti saya akan berdoa buat Anda juga, dan saya percaya mujizat Tuhan masih berlaku. Amin, amin. Cepat, ini live chat sudah terbuka, sudah bisa tulis pergumulan doa Anda, nanti akan dicatat di ujung dari akhir acara ini. Saya akan berdoa buat Anda. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita, ya, sudah di Matius pasal yang ketiga, lanjutannya kemarin ya. Matius pasal 3 ayat 11 dan 12, cuma 2 ayat pagi ini ya. Matius pasal 3 ayat 11 dan 12 dikatakan begini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Siapa yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis? Ia yang akan datang. Jelas itu satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus.
Yohanes Pembaptis adalah seorang yang membuka jalan di mana ketika Yesus akan datang dan memulai pelayanannya. Karena itu Yohanes Pembaptis memberitahukan kepada umat Tuhan pada waktu itu dikatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Karena itu perenungan pagi hari ini saya memberikan judul topik adalah Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Maksudnya apa? Kenapa kita ini perlu dibaptis oleh Roh Kudus? Saudara, kemarin saya jelaskan bahwa baptisan itu artinya ditenggelamkan. Baptisan Roh Kudus artinya kita ini ditenggelamkan di dalam Roh Kudus. Artinya ada 3 arti. Arti yang pertama adalah ketika Anda ditenggelamkan, dibaptis oleh Roh Kudus, artinya adalah hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup kita ini dikuasai oleh Roh Kudus. Waktu kita ini ditenggelamkan bersama dengan Roh Kudus di dalam seluruh aspek hidup kita, maka kehidupan kita ini dipenuhi oleh seluruh kehendak Roh Kudus. Kita ini kata Paulus, aku ini menjadi tawanan roh. Ya, bukan roh kedagingan manusia, bukan. Tapi tawanan roh di mana kita ini, seluruh kehendak kita ini dikuasai oleh keinginan Roh Kudus. Nah, waktu kita mulai mengikut jalan atau berada dalam tuntunan Roh Kudus, maka saudara, hidup kita ini akan berada di dalam kehendak Tuhan. Saya percaya Roh Kudus itu akan membawa kita kepada kehendak Tuhan. Karena itu perlu setiap orang mengalami apa yang namanya baptisan Roh Kudus. Di dalam hidupnya dia dipenuhi Roh Kudus dan Roh Kudus dipersilakan untuk memimpin, untuk menuntun hidup kita. Kita hidup bukan lagi pada kehendak kita sendiri, tetapi kita hidup dalam kehendak Roh Kudus, di mana disitulah kehendak Allah akan sungguh-sungguh dinyatakan buat hidup kita. Amin. Di mana kehidupan kita ini sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang tidak lagi dikuasai oleh dosa, tidak lagi terikat oleh dosa, tapi kita dikuasai oleh keinginan untuk menyenangkan Tuhan. Itu artinya baptisan Roh Kudus. Hidup kita dipenuhi. Lalu kemudian dipenuhi Roh Kudus artinya apa? Saudara adalah saat kita ini adalah satu pribadi yang dalam diri manusia itu ada 3 unsur. Ya, bukan 3 unsur, apa ya? Saya sebut dengan tubuh yang kelihatan ini. Ya, tubuh yang kelihatan ini, tapi ada juga manusia jiwa kita dan manusia roh kita. Manusia terdiri dari 3, ya, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ketika kita mengizinkan Roh Kudus menguasai kita, maka yang dikuasai adalah manusia roh kita. Di dalam manusia roh kita itu sebenarnya ada 3 hal. Ya, di dalam roh kita ada 3. Yang pertama adalah hati nurani. Itu di dalam roh kita. Hati nurani itu adalah tempat Allah berbicara kepada kita. Jadi kalau Anda di hatimu ada suara hati, di hati nurani kita ini Anda terjadi sebuah perperangan. Waktu Anda berbuat dosa, tiba-tiba hatimu ini kayak ada yang menegur, ya, Anda memberitahukan. Itu di hati nurani kita. Dan hati nurani kita tuh harus aktif. Lalu yang kedua apa? Yang kedua ada yang namanya, saya kalau bisa bilang gini ya, intuisi. Intuisi itu sebenarnya hampir mirip-mirip. Tapi intuisi itu lebih karena gini. Anda itu tiba-tiba dikasih sebuah kemampuan. Pernah gak Anda melakukan ini ya? Ketika Anda berbuat dosa, tiba-tiba hatimu ini bergetar. Rasanya kayak gemetaran gitu. Ya, kalau hari ini ketika Anda berbuat dosa, hatimu tidak bergetar atau tidak gemetaran. Dan Anda biasa aja, itu bahaya justru. Karena kita ini sebenarnya punya sinyal rohani. Hati kita ini adalah tempat di mana perperangan rohani terjadi. Nah, di dalam manusia roh itu ada 2. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga disebut persekutuan. Persekutuan itu berarti begini. Ada sebuah kerinduan. Itu di dalam manusia roh kita. Kalau Anda hari ini mendengarkan firman Tuhan, perenungan ini pagi-pagi jam 6, sementara orang lain banyak tertidur lelap dan lain sebagainya, masih belum bangun. Anda pagi-pagi mungkin jam 5:30 pagi, ya tiba-tiba pengen rindu untuk berdoa,
mendengarkan acara kurenungan firman-Mu di tengah-tengah hari Rabu dan Sabtu malam kalau ada mau pergi dan sebagainya. Enggak, saya mau mendengarkan perenungan dari Pastor Philip saat teduh. Itu kerinduan itu digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, itu di dalam persekutuan kita. Nah, itu di dalam manusia roh kita. Waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, 3 hal ini aktif. Kita akan menjadi orang yang peka, semakin peka di dalam tuntunan Tuhan. Ya, di mana hidup kita ini menjadi orang yang begitu peka dengan suara Roh Kudus. Hati nurani kita ini menjadi sensitif dengan perkataan Tuhan di hidup kita. Lalu yang kedua, kita ini adalah orang yang juga bisa membedakan roh, atau kita ini menjadi orang yang sensitivitas terhadap sebuah teguran Tuhan itu begitu kuat. Sehingga waktu kita melakukan dosa, tiba-tiba Tuhan itu ingatkan dan kita mudah untuk mengerti maksud Tuhan, lalu kita berbalik dari jalan kita yang jahat menuju kepada terang yang ajaib. Lalu yang ketika tiba-tiba hati kita ini dipenuhi dengan sebuah kerinduan untuk terus hadir di dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Ada menjadi orang yang mudah dijamah oleh Tuhan. Sementara dari nyanyi ku sembah Engkau Allah yang perkasa, kita tiba-tiba menjadi orang yang mudah untuk dijamah oleh Tuhan. Ya, untuk kita ditegur, diingatkan kepada hal yang salah. Lalu hati kita ini mau berbalik kepada Tuhan. Oh iya Tuhan, salah. Tadi kenapa kok aku tersinggung ya? Kenapa kok tadi aku ini kok marah ya? Aduh, tiba-tiba terang itu aja memenuhi hati kita. Sehingga kita selalu diingatkan setiap waktu. Mau berbuat sesuatu, hati kita ini mudah untuk dijamah oleh Tuhan. Hati kita ini mudah untuk ditegur oleh Tuhan. Oh, begitu luar biasa, sehingga dosa itu boleh menggodamu, tapi dosa tidak akan pernah bisa menjatuhkanmu. Kenapa? Karena Roh Kudus hidup aktif dalam hidup kita. Amin. Itu artinya dibaptis, kita mengizinkan Roh Kudus itu memenuhi hati kita. Kita ini mengizinkan Roh Kudus menguasai hati kita. Nah, ketika manusia roh kita ini kuat, maka manusia roh itulah yang akan menguasai manusia jiwa kita. Ya, ingat ya, jiwa kita itu ada 3 juga. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Manusia ketika jatuh dalam dosa, jiwanya ini rusak. Ya, ketika dosa jatuh sejak zaman Adam dan Hawa, yang rusak itu adalah jiwanya. Roh ini terpisah ketika jiwanya menjadi rusak, ya, di mana pikirannya jadi pikiran jahat, pikirannya jadi pikiran jorok, ya, perasaannya terluka, iri hati, cemburu, pahit, marah, dengki, dan lain sebagainya. Kehendaknya ini pingin balas orang, pingin mencelakai orang, pukul orang. Kita itu dipenuhi dengan situasi yang seperti itu. Kalau kita di jalan dilihat orang, merasa terhina, merasa tertantang. Kita berkelahi di jalan kadang tanpa sebab, tanpa apa, saling memandang aja kita sudah panas hati kita. Itu di jiwa kita. Dan jiwa kita ini yang terluka tadi, yang karena dosa itu menyeret kita keluar dari kehendak Tuhan. Makanya saya selalu bilang bahwa di dalam hidup kita ini selalu terjadi namanya peperangan rohani. Tuhan itu selalu ingatkan untuk berjaga-jaga. Kenapa? Karena manusia jiwa kita ini ingin membawa kita keluar dari hadirat Tuhan. Yang menjadi korban akhirnya manusia jiwa menguasai manusia roh kita. Itu yang bahaya. Sebenarnya yang terjadi seharusnya adalah manusia roh kita harus kuat. Begitu manusia roh kita kuat, di mana hati nurani kita bisa mendengar suara Tuhan dengan baik, lalu intuisi kita, sikap berjaga-jaga itu begitu kuat, peka terhadap godaan setan dan lain sebagainya, itu begitu kuat di hati kita. Lalu yang ketiga, kita ini adalah orang yang terus rindu untuk datang di hadirat Tuhan. Kalau ini adalah manusia roh kita, kalau manusia roh kita ini kuat dan menguasai manusia jiwa kita itu. Nah, makanya itu saudara. Kita berkata taruhlah pikiran Kristus di dalam pikiran kita. Dari mana bisa kita menaruh pikiran Kristus? Jelas karena kita telah membangun manusia roh kita. Mengizinkan manusia roh kita ini dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Sehingga tiba-tiba pikiran kita ini penuh dengan pikiran Kristus. Perasaan kita ini tiba-tiba dipulihkan.
Kita nggak main perasaan yang jahat, yang salah, tapi perasaan kita dipulihkan. Kita nggak baperan, tapi kita menjadi orang yang mudah mengampuni orang lain, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kemurahan. Lalu kehendak kita apa? Ingin menjadi berkat buat orang lain, menjauhi apa yang salah. Tiba-tiba kita bisa diberi kemampuan. Nah, untuk itu penting kita mengalami namanya baptisan Roh Kudus. Supaya apa? Hidup kita ini dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi arti dari baptisan Roh Kudus pertama adalah hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, waktu kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita ini otomatis dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu kita dimampukan untuk hidup dalam anugerah. Nah, ini penting, saudara. Hidup di dalam anugerah. Apa yang maksud dengan anugerah? Kasih karunia itu artinya begini loh. Sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang seseorang itu seharusnya tidak layak menerimanya. Itu kasih karunia. Kita ini adalah orang yang penuh dengan dosa. Kita ini nggak layak karena kejahatan yang kita buat. Tetapi Tuhan itu memberikan sebuah anugerah bagi kita. Oleh karena darah Kristus kita ini dilayakkan untuk datang kepada Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Kita diberi sebuah kehormatan untuk pagi hari seperti pagi hari ini kita datang untuk menyembah Tuhan. Itu namanya anugerah, kasih karunia. Dan Roh Kudus yang hidup dalam hidup kita adalah Roh Kudus yang akan membawa kita untuk melihat itu. Sehingga ketika Anda adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ini yang terjadi. Apa itu? Intimidasi daripada kuasa kegelapan itu tidak pernah ada atau bahkan menguasai hidupmu. Karena gini, intimidasi daripada si jahat itu yang membuat kita buta terhadap kasih karunia Tuhan. Kadang-kadang perasaan yang merasa bersalah karena kita melakukan sebuah kesalahan. Makanya kemarin waktu di ayat yang sebelumnya kita sudah baca, kalau Anda datang kepada Tuhan dengan meminta maaf atau minta ampun, mengaku dosa kita, Tuhan itu mengampuni. Nah, Roh Kudus itu bersaksi dalam dirimu, memberitahukan kepada diri kita bahwa, hai, kamu sudah diampuni, kamu ini sudah diterima. Jangan main perasaan. Kadang-kadang kita itu cuma gini loh, menilai Tuhan, asumsi terhadap Tuhan. Oh, Tuhan marah sama saya. Oh, Tuhan ini pasti kenapa ini kecelakaan terjadi karena Tuhan marah sama saya. No. Belum tentu perasaanmu itu benar. Saudara, Tuhan itu ingin setiap kita hidup dalam kasih karunia. Anda adalah orang yang dicintai, dikasihi, dan diampuni. Asal kemarin saya bilang, apa itu? Datang dengan mengaku dosa. Jauhilah kejahatan kembali. Saudara adalah orang yang diampuni. Darah Kristus dicurahkan buat hidup kita untuk membuat kita ini menjadi orang yang dilayakkan. Nah, untuk itu disinilah peran Roh Kudus dalam hidup kita. Anda menjadi orang yang bisa mengerti kasih karunia yang Tuhan berikan buat hidup kita. Sehingga kita tidak terus tinggal dalam intimidasi. Tidak tinggal terus dalam dakwaan. Karena Anda adalah orang yang telah dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Kita ini adalah orang yang merdeka. Nah, Roh Kudus ketika bekerja dalam kehidupan seseorang itu membuat kita tahu hari ini, aku ini dicintai. Aku ini dikasihi. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk memberitahukan kepada kita bahwa kita adalah orang yang telah dimerdekakan dari semua hal. Amin. Amin. Nah, berikutnya apa? Waktu kita mengizinkan kepada Roh Kudus tadi hidup dalam kasih karunia, itu artinya yang kedua adalah Anda adalah orang yang tidak terikat oleh roh-roh jahat. Kasih karunia Tuhan berikan buat hidup kita sehingga iblis tidak punya hak untuk mengikat hidupmu. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, kita ini bisa jatuh dalam dosa. Banyak hal. Tapi iblis tidak boleh mengikat hidup kita. Sekalipun tetap ada harus minta ampun, mengakui harus kadang dosa itu datang dan pergi, godaan itu sesuka hatinya. Tapi prinsip ini satu, saudara, ketika godaan datang itu seperti begini loh. Kalau Anda sedang berjalan di sebuah jalan raya begitu atau jalan lalu ada burung terbang di atas saudara, lalu tiba-tiba burung itu membuang kotoran.
di kepala Anda nggak bisa melarang. Stop lalu kotorannya berhenti di tengah jalan itu nggak bisa. Ya, mungkin dia ya nggak semuanya bisa begitu. Kadang-kadang plok begitu bisa jatuh di kepala Anda. Anda tidak bisa melarang godaan itu datang. Tapi Anda bisa melarang kapan? Ketika burung itu berusaha bangun sarangnya di kepala Anda. Anda boleh larang burung itu. Kalau Anda membiarkan ya mungkin ada yang nggak beres berarti. Ya, Anda berhak untuk melarangnya. Artinya begini, godaan iblis itu datang dalam hidup kita, itu kita nggak bisa melarang. Dia datang sesuka hatinya. Tetapi Anda punya kuasa untuk menolaknya. Anda punya kuasa untuk berkata tidak kepada godaan itu. Nah, dari mana kekuatan itu? Jelas karena Roh Kudus hidup dalam hidupmu. Ini yang saya sebut dengan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Iblis tidak punya hak untuk mengikat dirimu. Anda dan saya sekali lagi saya mau bilang, Anda adalah orang yang telah dimerdekakan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Oke, lalu yang ketiga apa? Yang ketiga. Yang ketiga ya. Yang ketiga dikatakan begini, kita diberi keberanian untuk menjadi saksi. Saudara, Roh Kudus hidup dalam hidup kita. Ya, salah satunya adalah kita diberi keberanian untuk menjadi saksi. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, Tuhan tuh memakai hidup kita menjadi saksi bagi orang lain. Kehidupan kita ini diberi kekuatan untuk menginspirasi banyak orang. Saya selalu bilang hidup Anda dan saya ini adalah kehidupan yang dilihat orang. Makanya hidup dengan Roh Kudus itu akan membuat kita ini menjadi orang yang dimampukan untuk menginspirasi orang lain. Dimana ketika karakter kita dibentuk. Saudara, ketika namanya proses itu kita nggak bisa melarang. Ya, makanya saya selalu bilang bahwa dalam kehidupan kita kadang-kadang ada banyak persoalan, baik itu mungkin persoalan secara keuangan, materi, atau mungkin secara karakter. Kita dibenturkan dengan orang lain. Kita mengalami sebuah konflik dengan orang lain. Saudara, diingatkan buat hidup kita. Waktu konflik, waktu proses itu terjadi. Sebenarnya itu terjadi untuk supaya Kristus itu semakin nyata. Nah, ketika hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Anda akan selalu dibuat sadar dan berjaga-jaga. Bahwa apa yang terjadi itu tidak semua kebetulan. Kadang-kadang ada kebetulan-kebetulan yang dirancang dari surga hanya untuk membuat Anda dimampukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ketika Anda hidup dengan Roh Kudus, maka keputusanmu tiba-tiba di tengah-tengah Anda disalahi mungkin. Ketika Anda mungkin difitnah, dikhianati. Keputusan kita bukan membalasnya. Tapi justru keputusan kita ini menjadi orang yang sabar. Menjadi orang yang mengampuni. Menjadi orang yang tetap tenang dalam situasi apapun. Ya, karena kita tahu bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Tiba-tiba kita menjadi orang yang bisa sabar saja, mengampuni aja, tenang saja, nggak terpancing emosi dan lain sebagainya. Dari mana itu? Jelas dari pekerjaan Roh Kudus di hidup kita. Jelas ada sebuah keputusan, keberanian dari hidup kita yang dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kita ini mau menjadi orang yang berubah dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saya percaya detik ketika Anda melakukan itu, mengambil keputusan itu, maka orang lain akan melihat. Saudara nggak perlu menyombongkan dirimu, saya sabar, nggak perlu ngomong seperti itu. Orang akan lihat respon kita. Orang lain akan lihat bagaimana reaksi hidup kita yang benar. Dan saya percaya ketika Anda bereaksi benar, hidupmu akan menjadi berkat. Paling tidak bagi keluarga Anda yang melihat secara langsung. Paling tidak buat teman-teman Anda yang melihat secara langsung. Nah, ini yang saya sebut dengan ketika hidup dengan Roh Kudus, Anda ini diberikan sebuah kemampuan untuk menjadi saksi buat orang lain. Amin. Dan kita diberi kekuatan untuk hidup di dalamnya. Nah, ini yang luar biasa. Karena apa? Waktu kita hidup dengan Roh Kudus untuk menjadi saksi itu, damai sejahtera Tuhan itu menuntun hidup kita. Damai sejahtera itu menuntun kehidupan kita. Sehingga hidup kita ini tetap tenang menghadapi apapun. Apalagi di situasi yang seperti ini. Di situasi pandemi yang seperti ini. Orang menjadi takut. Orang menjadi gusar. Ya,
kecewa, putus asa itu sangat mudah. Tapi bagi orang yang berjalan dengan Roh Kudus, saya percaya namanya ketenangan surga itu akan ada padamu. Kita ini mengalami masalah yang sama semua, apalagi persoalan global yang seperti ini, pandemi, virus seperti ini, semua orang mengalami, seluruh belahan dunia mengalami. Tapi saya percaya selalu ada sebuah perbedaan. Orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, yaitu apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera tidak pernah bisa dicuri dengan keadaan ini. Tetap tinggal dalam hidupmu. Karena apa? Roh Kudus ada dalam hidupnya. Amin. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dan lihatlah kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan. Dalam apapun situasi keadaan Anda. Anda selalu melihat ini sebuah kesempatan untuk saya dipakai oleh Tuhan. Kesempatan untuk saya menjadi berkat bagi orang lain. Kesempatan untuk saya menginspirasi hidup orang lain. Sehingga orang lain mengenal Kristus lewat kehidupan Anda dan saya. Amin. Makanya ini yang dimaksud dengan Yohanes bahwa Yesus akan datang. Yohanes berkata, aku melepaskan kasutnya sebenarnya aku nggak layak. Aku nggak layak. Tapi dia yang akan datang itu akan membaptis kita dengan Roh Kudus dan api. Ya, masih api itu bicara soal pemurnian tadi saya bilang. Ya, proses yang terjadi yang kita hidupi akan membentuk karakter kita. Jadi tenang saja, selama Roh Kudus ada dalam hidup kita, ya saudara dan saya, maka kita diberikan kemampuan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu terus hiduplah dengan Roh Kudus. Ya, dengan Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana saya dibaptis Roh Kudus? Saudara, datanglah dengan kerinduan. Pagi ini nanti setelah selesai perenungan ini saya mau berdoa buat Anda. Saudara-saudara yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, saya percaya Tuhan tuh kuasanya tidak pernah bisa dibatasi. Ya, di rumah Anda sekalipun kita ini nggak ketemu secara fisik, tapi saya percaya Roh Kudus tidak bisa dibatasi dengan jarak. Saya akan berdoa untuk saudara. Yang baptis bukan saya hamba Tuhan cuman berdoa, mendoakan Anda. Tapi yang membaptis biar Tuhan Yesus sendiri langsung dengan Anda pagi ini. Karena itu perlu sebuah datang dengan kehausan, kerinduan. Kalau Anda adalah orang yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus atau belum dibaptis Roh Kudus, Anda datanglah dengan kerinduan, minta maka akan diberi. Ya, Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Tuhan berikan kepada semua orang, laki-laki, perempuan, anak-anak pun. Tuhan memberikannya. Karena itu minta, aku dibaptis Roh Kudus. Tuhan aku minta, datanglah dengan kehausan, kelaparan. Lalu yang kedua apa? Bertindak. Bertindak itu artinya begini, nanti tiba-tiba Anda akan merasakan satu bahasa-bahasa lain seperti kata Alkitab. Mereka dipenuhi oleh bahasa-bahasa lain. Anda jangan takut, jangan kaget. Ya, mulailah dengan haleluya, haleluya. Roh Kudus bahasa roh itu tidak bisa diajarkan, tidak bisa diajarkan. Itu langsung dan tidak boleh diajarkan. Itu langsung daripada Tuhan menjamah hati kita. Tiba-tiba mungkin mulut Anda akan bergetar. Ya, jangan kaget dengan itu. Izinkan Roh Kudus boleh memenuhi Anda dengan rohnya. Lalu pujilah Tuhan terus. Nah, dari situ tiba-tiba Anda akan mendapatkan bahasa-bahasa lain. Dan itu sebagai tanda di mana Roh Kudus membaptis Anda. Amin. Amin. Jadi biar pagi hari ini mari kita sungguh-sungguh melihat bahwa betapa pentingnya. Yohanes berkata bahwa Yesus akan datang membaptis kita dengan Roh Kudus dan api. Penting bagi kita untuk mengalaminya. Sehingga hidup kita yang pertama saya jelaskan. Yang pertama hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Hidup kita ini diambil alih oleh Roh Kudus. Lalu yang kedua hidup kita ini mengerti tentang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tidak ada lagi dakwaan, tidak lagi ada tuntutan, tidak ada lagi intimidasi daripada kuasa kegelapan. Anda adalah orang yang dimerdekakan. Amin. Lalu yang ketiga, Anda diberi kesempatan atau dimampukan untuk menjadi berkat. Untuk Anda ini menginspirasi kehidupan orang lain lewat kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan pasti mau memakai Anda. Amin. Amin. Kekuatan hidup kita diperbaharui. Kita tetap tenang menghadapi apapun. Sebab damai sejahtera Tuhan itu ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, karena itu biar pagi hari ini ayo kita datang bersama-sama.
Datang dengan sebuah kerinduan. Ya, Tuhan, aku mau mengalami sebuah jamahan dalam hatiku. Roh Kudus memenuhi hati kita. Saudara yang hari ini Anda tahu bahwa Anda belum dibaptis oleh Roh Kudus. Pagi hari ini harapkan untuk Tuhan membaptismu. Dan saya percaya Tuhan memberikannya buat hidup kita. Karena itulah kehendak Tuhan. Dia yang datang akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Memenuhi hidup kita dengan Roh Kudus. Amin. Karena ayo datang dengan sebuah kerinduan. Datang dengan sebuah kehausan, kelaparan akan Tuhan. Nanti saya akan doakan. Ya, yuk kita nyanyikan satu lagu dulu. Ya, haleluya. Kunci G. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Pulihkanlah gereja di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, urapi. Mari katakan sama-sama, urapilah dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, lihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mari katakan, berhembuslah sekarang, urapi. Mari katakan, angkat tanganmu, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah, amin. Mari katakan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi, penuhilah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa
kuasamu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu, oh kami rindu Tuhan, melihat kuasamu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi katakan, kami rindu melihat kuasamu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasamu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami. Sebentar saya mau berdoa buat saudara yang hari-hari ini, saudara yang hari ini belum pernah terima baptisan Roh Kudus. Dengan iman hari ini, dengan iman ya kita akan terima baptisan Roh Kudus. Nanti saya akan berdoa, ya berdoa meminta Roh Kudus membaptis Anda, Tuhan Yesus membaptis Anda. Maka detik ketika saya mau berdoa, saudara memujilah Tuhan. Mulai izinkan Tuhan menjamah hatimu, menjamah bibir Anda. Dan nanti akan tiba-tiba ada bahasa-bahasa baru yang keluar. Jangan kaget, jangan terkejut, karena Roh Kudus sedang bekerja dalam hatimu. Amin, amin. Mari kita angkat tangan kita. Ikuti doa saya. Roh Kudus, saya haus dan lapar akan pribadimu. Saya ingin hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Karena itu baptislah aku dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus, baptislah aku dengan Roh Kudus. Aku ingin hidup bersama dengan Engkau. Penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu. Dan pagi hari ini aku ingin sungguh-sungguh hidup bersama dengan Kudus. Dan baptislah aku di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sekarang terimalah baptisan Roh Kudus ini. Di dalam nama Yesus terima baptisan Roh Kudus. Kiramata karaboshikana ramata karalamata karalabalaba. Oridabata karalabata karabata koroboshikana ramota karalamoto kororabata karaba. Di dalam nama Yesus. Oridabata karalamoto karalamoto koshikana ramata karabarabara. Kirabata kuralamoto shikinina moto kororobota karabarabaraba. Shikararamata karaba. Terima baptisan Roh Kudus sekarang dengan imanmu. Shikanaramata karalamata karalabalaba. Oh ridabo shikaniralamata karalabata karalaba. Oh rinamata karalabo shikiniralabalaba. Iralabata korarabo shaka baba bobroboto kadaralabalaba. Oh penuhi sekarang. Setiap umat Tuhan yang belum dibaptis Roh Kudus, penuhi kami dengan Roh Kudus. Sikaralabata karal, tenggelamkan kami dalam Roh Kudus. Sikanaramata karalabata karalabalaba. Oh rirabo shikadaralabata koranamata karalabalaba. Kiralabata karalabata koronobo. Shakaneranamata karalamata karalamata koronobo shik. Kirarabata koraboto karalabalaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Shikararabata karalabata karalabo shakararabata karal. Urapilah kami. Katakan sama-sama tuh. Korabata karalabo shikana. Urapilah kami ya Tuhan. Kirata karalabata karalabo shakararabata karalaba. Haleluya. Sekarang terima dengan iman. Haleluya. Katakan sama-sama. Urapilah kami. Amin. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu
kami. Katakan sekali lagi, urapilah, oh, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Oh, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami. Sekali lagi katakan, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami. Sebentar saya berdoa untuk semua permohonan doa yang sudah masuk. Saya akan menumpangin tangan tablet ini sebagai perlambang saja. Saya tidak bertemu dengan Anda secara pribadi, tapi lewat tablet ini saya percaya Roh Kudus bekerja untuk semua permohonan doa yang sudah masuk, ya. Karena aku berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kebutuhan umat-Mu ya Tuhan, hari ini orang-orang yang sakit mengalami sebuah kesembuhan jamahan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengalami gangguan di dalam tubuhnya, yang kena sakit COVID-19, paru-paru basah, di dalam nama Yesus dijamah, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pendengaran gendang telinga yang rusak, yang tidak bisa mendengar, hari ini aku berkata dipulihkan di dalam nama Yesus. Menjadi sebuah penciptaan baru. Mata yang rabun, yang sakit dan dia bisa melihat dengan jelas. Berangsur-angsur penglihatannya menjadi jelas sekarang. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengalami masalah dalam tulang belakang, ya, mereka yang mengalami sakit, orang-orang yang mungkin pernah jatuh, kecelakaan, atau mungkin pengapuran dan lain sebagainya. Aku berdoa sekarang di dalam nama Yesus dipulihkan. Semua penyakit pergi di dalam tulang-tulang yang ada ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar doa kami. Kami berdoa untuk perekonomian, Tuhan pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan, mereka mendapatkan pekerjaan yang baru. Orang-orang yang hari-hari ini bangkrut, Tuhan pulihkan. Omset yang menurun, Tuhan berkati kembali dengan cara Tuhan. Karena itu biar kami terus berserah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua pekerjaan ini dipulihkan. Terima di dalam nama Yesus. Untuk rumah tangga yang berantakan, yang hari-hari ini di ujung perceraian. Oh Tuhan, aku berdoa minta kasih-Mu kembali menjamah keluarga ini. Sehingga dipulihkan kembali. Sehingga mereka kasih yang baru, sayang yang baru itu boleh mengalir, cinta yang kembali dilahirkan, kembali ada dalam keluarga ini. Sehingga yang namanya perceraian ditolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya melihat ada, sebentar ini tadi saya orang sakit, tapi saya melihat ada seperti gusi berdarah. Gusi ini terus bengkak dan berdarah, bahkan ada dananya yang ini sangat mengganggu sekali dan ada orang yang sakit sekali. Saya berdoa hari ini Tuhan ingin menyembuhkan penyakitmu dalam nama Yesus. Gusi yang bengkak, gusi yang selalu berdarah, aku berdoa dipulihkan, sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hubungan orang tua dan anak juga Tuhan pulihkan. Mungkin ada beberapa orang tua yang jauh dari anaknya. Ada anak-anak yang kepahitan. Tuhan pulihkan. Tuhan jamah hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan yang menjamahnya. Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang memulihkan. Sehingga keluarga ini dipulihkan oleh Tuhan.
terimalah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang tidak bisa disebutkan. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan kau bekerja dalam kehidupan orang-orang ini untuk memulihkan. Berkat Tuhan dicurahkan buat hidup mereka. Sehingga mereka akan melihat betapa Tuhan mengasihi yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah meninggalkan hidup mereka. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus kemenangan ini. Haleluya, haleluya. Mari semuanya angkat tangan. Saya mau berdoa. Mohon berkat buat Anda semua pagi hari ini. Tuhan, biar firman-Mu yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Kami mau hidup dengan Roh Kudus. Kami mau hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus. Yaitu hamba berdoa sekarang. Biar berkat-Mu dicurahkan untuk setiap orang yang menyaksikan secara langsung IG Live ini. Hamba berdoa supaya Tuhan Engkau yang menuntun hidup mereka. Apapun kebutuhan mereka, Tuhan Engkau yang memenuhinya dengan kasih-Mu. Kalau ada orang-orang yang hari ini dalam proses, Tuhan kuatkan hati kami. Untuk kami boleh sabar melihat, menunggu waktunya Tuhan. Di dalam nama Yesus biar berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan saudara. Hingga membuat Anda menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan sama-sama.